bahwa kita menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak. Di balik keindahan alam dan budaya Sabah serta Sarawak, suara ketidakpuasan semakin lantang. Dua negara bagian kaya sumber daya ini menjadi topik panas di media sosial. Bukan soal wisata, tapi tuntutan kemerdekaan. Malaysia terdiri dari 13 negara bagian. Namun ketimpangan antara semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur kian terasa. Meski menyumbang besar pada ekonomi nasional, pembangunan di Sabah dan Sarawak tertinggal. Ketidakpuasan ini memicu gerakan yang menuntut otonomi lebih besar, bahkan kemerdekaan penuh. Inilah fakta di balik gelombang keinginan Sabah dan Sarawak untuk berpisah dari Malaysia. Isu tentang keinginan Sabah dan Sarawak untuk berpisah dari Malaysia makin memanas sejak tanggal 16 September 2024, ketika sebuah aksi simbolis di Melbourne, Australia, mengguncang hubungan antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Sekelompok orang ini menurunkan bendera nasional Malaysia, jalur gemilang, dan menggantinya dengan bendera Sabah dan Sarawak. Peristiwa ini yang terekam dalam video berdurasi lebih dari 5 menit menjadi viral dan memicu respon keras dari pemerintah Malaysia. Kepolisian Kerajaan Malaysia atau PDRM sampai membuka investigasi berdasarkan Undang-Undang Penghasutan tahun 1948 dan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998. Insiden ini bukan sekedar aksi spontan, melainkan bagian dari gerakan yang semakin menguat untuk menuntut kemerdekaan Sabah dan Sarawak dari Federasi Malaysia. Selama bertahun-tahun, ketimpangan pembangunan antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur telah menjadi sumber ketidakpuasan. Sabah dan Sarawak yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas, merasa bahwa pembagian hasil kekayaan mereka tidak adil, meskipun menyumbang sebagian besar pendapatan minyak dan gas negara. Kedua wilayah ini masih tertinggal dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan dibandingkan dengan wilayah semenanjung Malaysia. Sejak pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963, Sabah dan Sarawak telah mengalami berbagai bentuk ketidakadilan struktural. Perjanjian Malaysia tahun 1963 yang seharusnya menjamin hak-hak istimewa bagi kedua wilayah ini seringkali diabaikan atau diimplementasikan dengan sangat lambat. Meskipun Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengklaim telah memenuhi beberapa tuntutan dalam 2 tahun pemerintahannya, banyak pihak di Sabah dan Sarawak masih merasa bahwa perubahan yang terjadi itu terlalu kecil dan lambat. Ketidakpuasan ini memunculkan berbagai gerakan yang menuntut otonomi yang lebih besar, bahkan kemerdekaan penuh. Salah satu kelompok yang diselidiki terkait insiden di Melbourne adalah Republik Sabah Kalimantan Utara, sebuah organisasi yang terdaftar di Australia. Selain RSNB, berbagai organisasi masyarakat dan partai politik di Sabah dan Sarawak telah lama menyerukan referendum untuk menentukan masa depan mereka. Pada tahun 2021, memorandum referendum telah ditandatangani oleh berbagai tokoh politik dan organisasi masyarakat di Kuching, Sarawak, yang menegaskan keinginan untuk berpisah dari Malaysia. Ketegangan antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur terus meningkat. Salah satu pemicunya adalah cara pemerintah federal menangani tuntutan Sabah dan Sarawak dalam MA 63. Meskipun 11 dari 29 tuntutan telah diselesaikan, banyak isu fundamental seperti hak atas landas kontinen, royalti minyak, dan pembagian kursi di Parlemen Federal masih menggantung. Birokrasi yang berbelit-belit serta dominasi politik di Kuala Lumpur membuat proses negosiasi menjadi lambat dan penuh hambatan. Jika ketimpangan ini terus berlanjut, masa depan Federasi Malaysia akan semakin dipertanyakan. Sementara partai-partai politik di Sabah dan Sarawak berusaha memperkuat posisi mereka dalam sistem federal. Gerakan kemerdekaan juga semakin mendapatkan momentum. Insiden di Melbourne mungkin hanya salah satu dari banyak aksi protes yang akan datang, menandakan bahwa suara Sabah dan Sarawak untuk menentukan nasib sendiri semakin lantang dan tidak bisa diabaikan. Sarawak dan Sabah, dua negara bagian di Malaysia Timur, memiliki karakteristik yang unik baik dari segi demografi, sumber daya alam, maupun dinamika sosial dan politik. Sarawak, dengan ibu kota di Kuching, berpenduduk sekitar 2,8 juta jiwa. Keberagaman etnis di wilayah ini mencerminkan sejarah panjang interaksi antara suku-suku asli seperti Iban, Bidayuh, dan Melanau dengan komunitas Melayu dan Tionghoa. Keanekaragaman ini juga terlihat dalam aspek keagamaan, di mana penduduknya menganut berbagai kepercayaan, termasuk Kristen, Islam, serta kepercayaan tradisional.
Sebagai negara bagian yang kaya akan sumber daya alam, Sarawak memiliki cadangan minyak dan gas alam yang melimpah, selain hasil hutan yang menjadi salah satu sektor andalan ekonominya. Namun, meskipun memiliki kekayaan alam yang besar, distribusi manfaat ekonomi dan sumber daya ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan alokasi pendapatan yang lebih banyak mengalir ke pemerintah federal dibandingkan ke daerah. Sementara itu, Sabah dengan ibu kota di kota Kinabalu memiliki populasi lebih besar, sekitar 3,9 juta jiwa. Sama seperti Sarawak, Sabah juga merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis, di antaranya Kadazan Dusun, Bajau, dan Murut. Agama yang dianut penduduknya beragam, dengan mayoritas menganut Islam dan Kristen, serta beberapa masih mempertahankan kepercayaan tradisional. Secara ekonomi, Sabah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama minyak dan gas. Selain itu, wilayah ini terkenal dengan keanekaragaman hayati, menjadikannya sebagai salah satu tujuan utama ekowisata di Malaysia. Namun, di balik kekayaan alam tersebut, Sabah juga menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya dan pemerataan pembangunan. Infrastruktur di banyak daerah juga masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah di semenanjung Malaysia, dengan banyak komunitas di pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap listrik, air bersih, dan layanan kesehatan. Selain itu, representasi politik di tingkat federal juga menjadi isu sensitif, di mana masyarakat Sabah dan Sarawak merasa suara mereka kurang didengar dalam pengambilan kebijakan nasional. Isu mengenai masa depan Sarawak dan Sabah sebagai bagian dari Malaysia memang telah lama menjadi perdebatan yang hangat. Dalam skenario ini, muncul dua alternatif utama. Pertama, menjadi negara merdeka atau kedua bergabung dengan Indonesia. Secara geografis dan budaya, pilihan kedua menjadi salah satu opsi yang kerap dibahas. Mengingat letak Sarawak dan Sabah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan, serta adanya kesamaan etnis dan sejarah dengan beberapa daerah di Indonesia. Sarawak dan Sabah juga memiliki hubungan budaya yang erat dengan Indonesia, terutama dengan Kalimantan. Beberapa kelompok etnis seperti Dayak, Iban, dan Kadazan Dusun memiliki kesamaan budaya dengan masyarakat di Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur. Bahasa Melayu yang digunakan di kedua negara bagian ini juga memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu yang dipakai di Indonesia. Dari segi ekonomi, Sarawak dan Sabah kaya akan sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan hasil hutan yang serupa dengan potensi kekayaan alam Kalimantan di Indonesia. Hal ini dapat menjadi faktor yang mempermudah integrasi jika mereka memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Namun, opsi berpisah dari Malaysia dan menjadi negara merdeka juga memiliki tantangan besar. Secara ekonomi, meskipun Sarawak dan Sabah memiliki sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur yang masih tertinggal dapat menjadi hambatan dalam membangun perekonomian mandiri. Mereka harus menciptakan sistem pemerintahan sendiri, membangun pertahanan nasional, serta mencari mitra dagang yang dapat mendukung stabilitas ekonomi mereka. Selain itu, keberlanjutan program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang selama ini bergantung pada kebijakan federal Malaysia juga harus dipertimbangkan. Jika Sarawak dan Sabah memilih untuk bergabung dengan Indonesia, ada beberapa potensi keuntungan dan tantangan yang perlu diperhatikan. Dari sisi keuntungan, mereka akan menjadi bagian dari negara dengan populasi yang besar dan ekonomi yang berkembang pesat. Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini tengah berfokus pada pembangunan di Kalimantan, terutama dengan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. Hal ini dapat memberikan peluang bagi Sarawak dan Sabah untuk mendapatkan perhatian lebih dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi. Namun tantangannya adalah bagaimana proses integrasi akan dilakukan, termasuk dalam aspek hukum, politik, dan administrasi. Sarawak dan Sabah selama ini memiliki sistem hukum yang lebih mirip dengan sistem hukum Malaysia dan Inggris, sehingga transisi ke sistem hukum Indonesia bisa menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, Malaysia tentu tidak akan dengan mudah melepaskan dua negara bagian ini, mengingat betapa pentingnya Sarawak dan Sabah dalam perekonomian nasional. Kehilangan kedua wilayah ini berarti kehilangan sebagian besar cadangan minyak dan gas Malaysia yang akan berdampak besar pada stabilitas ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, setiap upaya pemisahan diri kemungkinan besar akan menghadapi resistensi politik yang kuat dari pemerintah Malaysia. Secara keseluruhan, baik opsi untuk merdeka maupun bergabung dengan Indonesia memiliki tantangan dan potensi tersendiri.
Pilihan terbaik bagi Sarawak dan Sabah akan sangat bergantung pada kehendak masyarakatnya, kondisi politik regional, serta bagaimana negara-negara lain, termasuk Indonesia dan Malaysia, merespons perubahan tersebut.